Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanya Dovira akan menceritakan Santem Membawa Petaka. Siapa yang mengalami dalam hal cerita ini tersebut, yaitu Syarif. Ia ingin pergi ke Cina untuk program studi kuliah yang ditugaskan oleh Pak Renal. Apa yang dialaminya berikut ini saya akan menceritakannya. Syarif dan teman-teman diminta untuk melakukan perjalanan sendiri. Pertama, dia diminta membuat paspor sendirian tanpa bantuan orang tua dan tanpa calo. Semua harus diurus sendiri. Ketika mendengar hal itu, Syarif tidak merasakan kesulitan karena sejak dia berumur 6 tahun, dia pernah ke luar negeri bersama keluarganya. Dan karena itu, dia merasa tidak perlu untuk membuat paspor lagi. Tapi di hari sebelum keberangkatan, dia mengecek paspor yang ia punya dan menemukan tanggal expired menunjukkan tanggal 14 Juni 2014. Dan ia berpikir bisa digunakan atau berangkat besok ke Cina. Mendengar itu, orang tuanya berkata kalau peraturan paspor tersebut harus diperbarui 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Dan karena mendengar hal itu dia panik, mencari cara untuk mengurus paspor secepatnya. Mungkin setelah beberapa ia bertanya kepada temannya berkata bisa mengurus secara online. Dan seketika dia mengurus paspor secara online, mengumpulkan berkas-berkas apa yang diminta. Ketika mengupload akte kelahiran, tetapi selalu gagal dan tidak bisa karena kesalahan dalam mengupload file. Dan setelah dia berusaha, akhirnya akte kelahiran itu bisa diupload. Setelah selesai mengelola file, persyaratan-persyaratan tersebut, di mana dia disuruh untuk datang pada tanggal 10 Maret 2014, sedangkan keberangkatan Cina itu pada tanggal 14 Maret 2014. Karena merasa tidak memungkinkan, dia mencari cara untuk berdiskusi dengan keluarganya. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, ia menemukan orang yang bisa membantunya. Yang pertama, Dani. Dani meminta untuk datang ke kantor imigrasi pada tanggal 6 Maret dan bertemu dengan salah satu karyawan imigrasi tersebut. Sesampai imigrasi, Syarif tidak menemukan orang tersebut karena orang tersebut itu lagi ke luar negeri. Kemudian dia menghubungi Dani untuk menanyakan ia harus bagaimana. Setelah itu, Dani meminta untuk menemukan petugas kantor imigrasi lainnya. Setelah menemui orang yang dicari, dia merasa tenang. Tetapi petugas lain mengatakan tidak bisa membantu karena Syarif telah melakukan pendaftaran lewat online. Setelah semua kekecewaan yang dilalui Syarif memutuskan untuk menelpon lagi Dani dan meminta untuk menemui imigrasi lainnya. Setelah itu, Dani menyuruh Syarif untuk mencari karyawan imigrasi lainnya. Dan segera Syarif bergegas untuk bertanya kepada orang, akhirnya menemukan orang tersebut. Akhirnya orang tersebut dapat membantu Syarif mencabut paspor lewat online. Dan beberapa data diri ditahan dan diproses, kemudian Syarif diminta untuk datang keesokan harinya. Keesokan harinya, Syarif bertemu dengan orang yang membantu membuat paspor Syarif. Akhirnya selesai. Singkat cerita, Syarif sampai ke kota tujuan, yaitu Cina. Di saat akan menuju penginapan, dia salah alamat dan saat menunjukkan booking list, namun namanya tidak terdaftar di hotel tersebut. Akhirnya dia menelpon orang tua dia kembali untuk menanyakan kembali kepada orang tuanya apakah dia sudah di booking apa belum. Setelah berbicara kedua orang tuanya, teman orang tuanya yang berasal dari Jerman dan kebetulan berada di tempat Syarif tersebut dan menghampiri Syarif. Setelah bertemu teman dari
orang tua Syarif tadi mengatakan kalau booking hotel bukan tempat hotel yang dia kunjungi sekarang. Lagi-lagi kecerobohan Syarif. Syarif harus menanggung risikonya, namun setelah dia sampai penginapan yang ia tuju, akhirnya Syarif bisa istirahat. Keesokan harinya, Syarif ingin pergi menuju Fresh Concession. Namun di perjalanan, lagi-lagi dia salah alamat. Sopir taksi itu membawa ke alamat yang salah. Akhirnya Syarif mencari transport yang lain untuk menuju ke Fresh Concession. Akhirnya sampai tujuan tersebut, lalu Syarif keliling dan jalan-jalan. Dan besoknya Syarif pergi ke Happy Valley, tempat yang ada di Cina. Jaraknya memang jauh dari hotel dan harus berganti line beberapa kali. Dan Syarif naik roller coaster. Singkat cerita, sampailah ia di stasiun Happy untuk dinaiki secara gratis. Syarif telah menghabiskan waktunya 4-5 jam dan ia kembali ke hotel. Dan setiba ia di hotel, Syarif main game di laptop, tetapi ia lupa membawa mouse. Lalu ia jalan keluar untuk pergi ke toko elektronik, dan di saat perjalanan ia menemukan restoran yang bertuliskan halal, dan ia senang. Lalu ia makan, dan setelah dia makan itu ia kembali pulang ke penginapannya. Keesokan harinya dia pergi mencari masjid untuk sholat Jumat, yang pada saat itu hari Jumat, dan ia memutuskan untuk naik taksi. Dan Syarif berharap mudah-mudahan dia kali ini tidak ditipu lagi oleh sopir taksi. Begitu sampai, dia bingung karena sepertinya dia diantarkan oleh sopir taksi itu bukan masjid, melainkan seperti gereja. Ia mengira karena ini budaya Cina, jadi masjid kayak gini, ujar Syarif. Lalu sudah jam 12 lewat, tidak terdengar suara azan, dan ia menemukan ada orang yang berwajah Indonesia. Lalu ia bertanya ke orang tersebut. Ternyata orang itu berasal dari Indonesia dan bernama Rai. Rai menunjukkan masjid untuk Syarif. Singkat cerita, setelah sholat Jumat, orang tadi mengajak Syarif untuk berkeliling dan mengajak traktiran makanan. Hari ketika Syarif meninggalkan Cina, tepat take off pada pukul 10:05, Syarif memastikan bahwa dia tidak ketiduran, meminta hotel untuk menelponnya. Singkat cerita, ia bangun jam 5 dan tidur kembali, dan bangun jam 7 pagi. Ia bergegas sarapan dan menikmati makanan terakhir di luar negeri. Pada pukul 8.30, ia bergegas untuk berangkat ke airport dan sampai ke bandara jam 9.15. Masa tempat check-in-nya masih tutup. Lalu dia menanyakan hal ini ke resepsionis. Ternyata jawaban dari resepsionis itu bikin Syarif kaget. Check-in Garuda Indonesia bukannya masih tutup, tapi sudah tutup, ujar resepsionis. Perasaan Syarif sangat kacau dan dia meminta nomor telepon yang lagi bertugas di Garuda Indonesia. Lalu Syarif menelpon petugas itu. Ternyata petugas tidak bisa menolongnya. Dan sempat Syarif dan orang petugas itu sempat berdebat di telepon. Akhirnya Syarif pasrah dan menutup telepon tersebut. Lalu ada 2 orang pegawai Garuda Indonesia menghampiri Syarif, satu petugas lokal, satu lagi petugas orang Indonesia. Jadi ia meminta tiket. Dengan pasrahnya Syarif mengasih tiket itu kepada petugas tersebut. Akhirnya setelah berbincang dengan petugas, ternyata petugas kenal dengan Pak Renal. Dan akhirnya petugas memberi penginapan hotel dan membayarkan tiket keberangkatan Syarif untuk besok. Akhirnya Syarif lega, senang, dan keesokan harinya
Syarif berhasil berangkat dan balik ke rumahnya dengan selamat. Pendapat saya dan apakah saya bersedia melakukan perjalanan yang sama sebelum tamat kuliah nanti? Jawaban saya insya Allah, kalau dana saya cukup dan tidak ada halangan. Jika itu sudah ada, saya siap ikut perjalanan tersebut. Tapi saya akan belajar dari kesalahan Syarif untuk lebih teliti dan mempersiapkan semuanya secara optimal. Negara yang saya tuju yaitu mengajak kedua orang tua pergi ke Mekah, pergi ke Dubai untuk pergi liburan. Negara yang ingin saya tuju adalah pergi ke Mekah untuk ibadah dan pergi ke Australia, Eropa, dan Dubai untuk pergi liburan dengan keluarga. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.